Halo El Warriors dan semua donatur yang saya kasih. Kali ini kembali lagi ke kegiatan yang sudah Yayasan El Warrior lakukan pada bulan Januari yang lalu. Jadi pada mulanya di El Warrior sendiri kan sering mengadakan pertemuan bersama dengan anggota-anggota internal dari El Warrior itu sendiri. Sedangkan setiap anggota internal yang ada di El Warrior sendiri itu memang kita punya kewajiban untuk melakukan kegiatan sosial secara individu setiap bulannya atau setiap ada kesempatan. Maka dari itu kadang-kadang kita kalau saling bertemu di base camp atau di kantor yayasan itu kita saling sharing. Tapi itu bukan konteksnya untuk mau nyombongin atau ini bukan, tapi kita benar-benar sharing, mungkin itu bisa jadi inspirasi gitu. Nah, aku terinspirasi dari salah satu anggota member di El Warrior, Konodi namanya. Dia waktu itu cerita-cerita kayak, oh iya kemarin itu aku ada sempat ngajakin anak-anak yatim deket rumah aku lah buat main ke playground gitu. Nah terus dari situ tuh aku kepikiran, oh itu ide bagus banget, gimana ya kalau El Warrior juga ngadain itu. Karena setelah aku pertimbangkan juga, ternyata anak-anak yang ada di bawah naungan rumah yatim piatu gitu, ternyata satu sisi yang mereka sangat kekurangan itu adalah hiburan. Maka dari itu aku sempat kepikir, oh iya, gimana kalau nextnya El Warrior tugasnya itu menghibur. Jadi setelah dipelajari lagi, memang itu bermain adalah kebutuhan dasar untuk anak-anak juga. Bermain itu juga untuk bertumbuh dengan lebih baik, karena dengan bermain mereka juga belajar. Jadi ini ada cerita tentang waktu kita pergi survei. Awalnya kita itu punya target bahwa ini kalau main di playground atau main di tempat hiburan anak-anak, ini kan harusnya yang anak-anak yang masih kecil lah ya, yang di bawah 10 tahun. Kalau bisa kita cari targetnya yang kayak gitu. Tetap kita harus survei dulu ke tempatnya untuk mengenal anak-anaknya, terus mengenal pengurusnya juga seperti apa gitu. Karena walaupun ini program bantuannya itu berupa menghibur anak-anak, tapi kan tetap kita membutuhkan komunikasi yang baik dengan pengurus dari lembaga atau yayasan yang akan kita berikan manfaatnya. Jadi memang ada beberapa kandidat yang kita survei. Survei yang pertama dan yang kedua itu kurang cocok lah ya gitu dengan prinsip dari pengurusnya gitu. Terus ada juga yang agak sulit ketemu anak-anaknya. Nah itu kita juga jadi kesulitan untuk melaksanakan kegiatan gitu. Kita kan pengen kenalan dulu dengan anak-anaknya, kita pengen tahu dulu anak-anaknya seperti apa. Dua tempat pertama memang ternyata kurang cocok, tidak memenuhi syarat dari survei Yayasan El Warrior. Dan bersyukurnya kita ketemu yang tempat yang ketiga. Jadi ini ada namanya rumah yatim, dan memang rumah yatim ini sebenarnya yayasan yang sudah cukup besar menaungi banyak lembaga rumah yatim piatu gitu. Waktu kita ke sana dan kita ngobrol dengan pengurusnya, itu mereka ramah banget dan welcome banget, dan mereka itu nggak mempersulit lah gitu semua proses kita untuk ngadain kegiatan yang menghibur anak-anak dan lain-lain, dan mereka itu seneng banget gitu waktu dikasih tahu tentang program yang mau kita laksanakan. Nah waktu kita mau ngadain juga kita ada bertanya juga, kayak mungkin ada kebutuhan apa yang prioritas atau yang masih mendesak. Cuman ya memang dari mereka mengatakan bahwa ya bersyukurnya donatur tetap untuk misalnya kebutuhan pokok, sembako, dan seperti alat-alat untuk sekolah itu mereka cukup terpenuhi. Dan waktu itu mereka langsung mengatakan bahwa boleh langsung ke rumah yatim cabang Bintaro, karena kebetulan playground yang kami survei juga kita dapatnya di daerah Pondok Aren, ya dekat-dekat Bintaro juga gitu kan, maksudnya masih daerah-daerah situ gitu. Nah waktu itu memang sudah disurvei beberapa kali juga oleh tim bantuan sosial. Kira-kira kalian pengen nggak sih? Pengen ya. Pada senang berarti ya main playground ya. Lucunya waktu itu memang dari pihak pengurus rumah yatimnya sendiri tuh sempat mengatakan, oke, nanti kita pilihin anak-anaknya yang umurnya masih di bawah 10 tahun gitu, karena mereka punya
anak asuh itu banyak banget. Anak yatim yang mereka asuh itu bisa ada sampai 150 anak. Jadi mereka punya rumah yatim, memang ada tempatnya, kayak asramanya, tapi di asramanya itu sendiri yang tinggal itu nggak banyak. Waktu itu sekitar 14 anak gitu. Nah, sisanya ada yang non-mukim, jadi ada yang mukim, non-mukim. Jadi yang non-mukim itu sebenarnya anak-anak yang mereka mereka dalam asuhannya rumah yatim, tapi anak-anak itu masih tinggal bersama keluarganya. Jadi misalnya entah tinggal sama pamannya, atau tantenya, atau sama ibunya, tapi sudah tidak ada ayah gitu. Jadi ada yang non-mukim tuh seperti itu, dan itu mereka asuh. Jadi dan mereka benar-benar ngedata dengan detail banget. Bahkan mereka juga mengatakan mereka pun pergi survei sendiri ke anak-anak non-mukim ini, melihat langsung kondisinya memang benar-benar keluarga yang tidak mampu gitu. Jadi mereka cukup mengatakan bahwa mereka bisa bertanggung jawab untuk itu karena mereka punya list datanya detail, jelas, dan secara kependudukan juga jelas. Maka dari itu kita cukup percaya kerjasama dengan Yayasan Dari Rumah Yatim kali ini. Dan pada saat ketemu itu, waktu aku bertanya-tanya, ternyata anak-anak yang sudah di atas 10 tahun pun, jadi anak SMP, anak SMA, itu ternyata mereka juga sangat menginginkan hiburan. Tapi dari situ aku nanya, loh kalau SMA, SMP emangnya mereka mau ya main playground gitu? Emang mereka maksudnya excited gitu main playground? Maksudnya kan udah umurnya udah ini ya lumayan remaja gitu ya. Terus kata ibu pengurusnya, ya mereka saking nggak pernahnya itu mereka justru mau, mereka memang istilahnya secara rutinitas itu ternyata mereka kurang banget hiburan. Jadi kalau secara rutinitasnya sehari-hari itu bagaimana gitu, ternyata memang mereka sangat fokus untuk belajar gitu. Jadi benar-benar untuk pergi keluar hiburan itu jarang banget gitu. Misalnya yang ngajak main ke playground juga jarang banget, apalagi buat anak-anak ya. Boro-boro buat anak yang kecil, yang gede juga kadang kalau ada yang ngajak, ih kok yang kecil aja yang ngajak. Karena mereka saking jarang banget gitu kalau daerah ini, maksudnya khusus cabang Bintaro ini jarang. Jadi dari situ aku berpikir kayak, oh ya udah kalau gitu berarti ini harus seadil-adilnya. Jadi semua anak-anak yang ada di cabang Bintaro itu kita bawa semua. Dan awalnya memang kita targetnya anak-anaknya kita belum berani terlalu banyak. Cuman ternyata waktu nego-nego dengan tempat bermainnya, ternyata mereka ada kuota minimum. Kuota minimumnya 40 anak katanya baru bisa kita booking playgroundnya. Oh ya udah, karena seperti itu, jadi kita menyanggupi itu, kita tanya ke pihak rumah yatim dan mereka sanggup menyediakan 40 anak. Semua anak yang ada di cabang Bintaro itu diajak, plus anak-anak non-mukim gitu. Dan anak-anak non-mukimnya semuanya terdata dengan detail gitu. Jadi nggak asal bawa anak dari mana gitu, tapi benar-benar memang ada datanya dan di bawah asuhan rumah yatim cabang Bintaro tersebut. Kan biar nggak terlalu panjang, aku akan langsung memutarkan video dokumentasi hasil kegiatan acara kami tanggal 26 Januari, hari Minggu. Kita laksanakan, mungkin kalau ada yang ngikutin Instagram live-nya, waktu kemarin itu kita sempat IG live juga gitu waktu acara berlangsung. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua adik-adik yang kami kasihi di sini yang sudah hadir, dan juga kepada semua pengurus dari rumah yatim, dan juga yang terhormat kepada pendiri dan sekaligus ketua pembina kita Bapak Agustisius yang berdiri di sana. Dan juga mungkin aku sekalian perkenalkan dulu ya satu-satu gitu. Nanti setelah aku mengenalkan diri aku. Jadi perkenalkan, namaku adalah Feni yang saat ini bertugas sebagai ketua dari Yayasan El Warrior. Nah, di sini ada siapa aja sih? Ini semua adalah para pejuang Tuhan. Jadi kita semua ini adalah orang-orang yang ingin berjuang untuk misi kebaikan. Mungkin kita harus berkenalan dulu, terutama tentang El Warrior itu sendiri. Mungkin kalian kayak dengar apa sih Yayasan El Warrior gitu.
bahasa asing. L yang artinya Tuhan, warrior itu prajurit. Jadi kita itu sebenarnya kalau secara bahasa, El warrior itu artinya prajurit Tuhan. Nah, prajurit Tuhan ini maksudnya El warrior ini adalah orang-orang yang berkumpul bersama untuk berjuang. Jadi prajurit itu kan harus berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk misi kebaikan. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak? Jadi orang baik itu buat apa? Gimana? Nanti kakak kasih kado. Buat apa jadi orang baik? Apa? Buat apa? Siapa namanya? Siapa namanya? Jadi orang yang berguna itu bagus banget. Jadi memang kita manusia kan harus jadi orang yang bermanfaat ya. Nah, sebenarnya kita ingin terus melakukan kebaikan supaya kita semakin mengenal Tuhan. Dengan kita semakin mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semua akan merasakan kasih-Nya Tuhan, berkah-Nya Tuhan. Karena itu kita terus berjuang untuk kebaikan. Kebaikan itu harus diperjuangkan. Kenapa harus diperjuangkan? Karena kalau tidak diperjuangkan, kita semua cuma akan menjadi orang yang egois. Contohnya kalau kata orang Jakarta tuh dulu gue, nggak peduli. Pokoknya jangan bantu gue ya. Itu kan jadinya tidak baik. Sedangkan padahal kita seharusnya bersama-sama nih, saling peduli. Sehingga kita bisa terus mengalirkan kebaikan itu ke mana-mana. Dan jadi orang yang menjaga tadi, kayak kata benar ya? Suaranya kecil banget. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini, Yayasan El Warrior itu ingin melakukan misi kebaikan, di mana misi kebaikannya itu adalah menghibur, gitu. Nah, karena kita berpikir bahwa ternyata bermain juga merupakan kebutuhan dasar dari pertumbuhan untuk anak-anak. Di saat kita bermain, kita juga belajar, gitu. Jadi saya berpikir bahwa anak-anak itu pasti cenderung lebih pengen bermainnya, gitu. Dan kita berharap banget supaya dengan hari ini kita memberikan waktu senang untuk kalian semua, walaupun hanya singkat, mungkin 2 jam ke depan. Tapi kita berharap supaya waktu senang pada hari ini akan menjadi sesuatu kegiatan yang sangat berarti untuk kalian semua, yang dapat kalian rasakan sebagai bentuk dari berkah dari kasih-Nya Tuhan untuk kalian semua dan untuk kita semua juga yang bertugas di sini. Dan juga kalau misalkan nanti ada kekurangan atau yang kurang dari kita mohon maaf karena keterbatasan kita sebagai manusia, tapi kita selalu berusaha dan kemudian kita berserah. Karena itu saya serahkan acara hari ini keberlangsungannya kepada kuasa Tuhan Yang Maha dalam perlindungan. Amin. Ya udah, kalau itu dari saya singkat aja supaya waktu senangnya lebih banyak. Selamat bersenang-senang. Sekali lagi semuanya bilang simsalabim. Simsalabim. Abracadabra. Hai sapu tangan. Berubahlah. Jadi duit. Yuk. Pas mau jengkol. Simsalabim. Naik sapu tangan berubah jadi duit. 1, 2, 3. Jangan berkedip. Ya. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Cepat sekali lagi. Belum. Siapa yang masih ngomong? Yang keluar yang maju depan keluarnya. Ya. Ya. Sekarang sapu tangannya ombak masuk ke dalam.
Iya. Oh, kosong. Tangan dong. Kamu masih ada? Teman-teman mau ulang? Mau ulang? Jangan semua ya, berjajah, berjajah. Iya, masuk dalam uangnya. Ini, pegang. Pegang uangnya. Semuanya bilang sim sama dulu. Satu, dua, jangan berebut. Ada yang melayang dan ada yang tiara. Setiap hari main ku siram semut merah, mawar belah tikus, semua tikus ada berapa? Ada berapa? Yang betul kosong. Kok kosong? Halo adik-adik. Halo adik-adik. Iya, sepuluh sudah dibagi. Itu dibagi nggak? Karena yang gede-gede dan kecil-kecil. Jadi dicampur ya, yang gede kecil gede kecil. Jadi nanti adik-adik setelah dibagi grupnya, kelompoknya, adik-adik bakal dikasih satu kelompok itu 10 lembar kertas HVS. Nah, adik-adik bikin menara sekreasi adik-adik setinggi-tingginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ada yang makan nggak bisa ya? Tapi suaranya ngaruh. Sekali lagi, selamat siang semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibadah antara satu dan perkara dengan ini dia sudah beriman dengan iman ini. Walillahi junudu samawati wal ardi wa huwa aliman hakim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Misalnya, alhamdulillah, senang banget ya semuanya ya. Lama sekali. Senang banget semuanya. Seru. Mau berangkat lagi nggak? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih buat kawan ya, saudara kaminya, juga Kak Feni sebagai yayasan, juga Kak Putra sebagai ketua pelaksana, dan kakak-kakak semuanya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan yang tidak bisa disebutkan atau bersatu, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami sangat berterima kasih buat Yayasan El Warrior ya, yang sudah memotivasi, memberikan kebahagiaan khususnya untuk anak-anak asuh rumah yatim Cabang Bundaro. Mudah-mudahan segala kebaikannya dibalas dengan balasan yang jauh lebih baik lagi bagi dunia maupun di akhirat. Juga mudah-mudahan untuk keluarga besar terus solid, sukses, berkah, ananda yang kencang dan ikhlas ya. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah. Amin. Dan mudah-mudahan untuk Yayasan El Warrior semakin maju, sukses, terus berkembang. Keluarga besarnya yang untuk yang sudah berkeluarga mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniakan beberapa yang soleha. Allah mudahkan segala urusan mereka, serta mudah-mudahan segala harapan doa mereka dikabulkan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga untuk kakak-kakak yang cantik, yang ganteng-ganteng, yang belum berkeluarga, mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik ya. Jodoh yang terbaik yang bisa menjadikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Pesannya mudah-mudahan kebaikan ini tetap berlangsung, berlanjut, terus menebar manfaat untuk manusia-manusia yang lainnya, khususnya mungkin orang-orang yang kurang beruntung di antara kita. Sukses terus buat Yayasan El Warrior ya, dan untuk yang intinya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Beliau menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sesungguhnya manusia yang baik di hadapan Tuhannya adalah manusia yang bisa menyebar manfaat untuk manusia yang lainnya. Salah, itu mungkin pesan-pesan daripada kami sebagai perwakilan pengurus rumah yatim. Selain itu kita akan berdoa bersama ya. Aminkan doa-doa kita hari ini. Mudah-mudahan di hari yang bahagia, doa-doa yang kita panjatkan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga aku ingin berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua donatur, semua orang baik di luar sana yang sudah mendonasikan sebagian rezekinya ke Yayasan Warrior Indonesia atau Yayasan El Warrior. Sampai sekarang masih terus banyak donasi yang masuk, dan kami jujur kami sangat membutuhkan donasi atau orang-orang baik di luar sana yang terus-terusan dengan rutin membagikan rezekinya ke sini, karena kedepannya memang kami berencana untuk program beasiswa, dan ini merupakan salah satu program yang bagaimanapun juga ini adalah komitmen jangka panjang, karena beasiswa itu kan istilahnya kita harus menolong sampai mereka selesai jenjang pendidikannya. Jadi ini benar-benar butuh komitmen, dan kami sangat mengharapkan agar terus bertumbuh banyak orang-orang baik di luar sana yang mau berbagi kasih untuk orang-orang yang memang dalam kondisi sangat perlu untuk dibantu gitu. Dan apabila memang ada yang tahu untuk membutuhkan bantuan, mungkin per individu atau per lembaga, kalian boleh
menginfokan kami ke info berikut, bisa chat di WhatsApp atau email ke sini. Dan aku bersyukur banget dengan bantuan kalian semua, bantuan para donatur, program yang kali ini, program untuk menghibur anak-anak dari rumah yatim itu berjalan dengan lancar. Aku Feni selaku Ketua Yayasan Warrior Indonesia atau yang disingkat Yayasan El Warrior, pamit undur diri dulu. El Warrior we stand with